Yang kayak tadi ya, kalau nggak kenal nggak sayang, kenal belum tentu sayang. Tapi santai pribadi tetap harus jalan. Oh iya. Kita kayak dorong besar. Dorong Halo semua, selamat datang kembali di Menjadi Murid. Nah, sebelum kita mulai nih podcast ini, kita kenal dulu nggak sih? Karena kalau misalkan kayak tak kenal maka tak sayang, tapi kalau kenal belum tentu sayang. Jadi kenalin, nama aku Theo. Aku Angel. Dan hari ini kita kedatangan guest yang keren banget. Kita kedatangan tamu yang super duper luar biasa, langsung dari Ozi nih guys. Jadi langsung aja kita sambut. Boleh dong kenalin diri? Halo guys. Halo. Thank you for having me. Aku Adel. Halo Ade. Halo. Nah, kira-kira Ci Adel nih umurnya berapa sih sekarang? Ih, mau tahu banget. Ngomongin umur nih kita. Ini menuju 25. Wih, Wah, Seperempat apa? Masih muda, masih Ya, muda. masih Muda banget. Masih belum tahu dari mana lah. Iya. Sip, mantap. Mantap. Nah, kira-kira di umur 25 ini nih, Ci Adel kesibukannya apa sih? Gitu. Sekarang masih sekolah, belum kelar. Kuliah maksudnya Kuliah. ya. Kuliahnya di mana tuh? Kuliah di Melbourne, ambil desain. Widih, keren banget di Melbourne guys. Berarti langsung terbang. Kesini. Berenang. Berenang. Oh my god. Nah, Ci Adel kan sekarang nih berarti gerejanya kan di GKMI ARK kan? Nah, itu dari kapan sih gereja di sini? Kebetulan dari GKMI-nya lah, GKMI Ark aja. Art aja. GKMI Ark lahir, saya sudah di sini. Waduh, berarti udah cukup lama ya berarti di Iya. ARK ya. Berarti dari kecil, dari kecil. Kecil banget. TK, SD nggak tahu. Wah, Nggak jadi tahu. berarti lebih Pokoknya dari semua Sunday school, remaja, youth sekarang kena semua. Semuanya selalu ada di Di sini. GKI Art. Wih. satu ini ya, berarti emang udah lama banget. Hmm. Keren. Kamu juga. Betul. Nah, udah pasti tahu kan tentang sate santuy. Taunya itu dari mana sih untuk masalah sate santuy itu? Sate santuy seingat aku sih mulainya pas pandemi. Kak Risma yang menginisiasi sama beberapa teman pengurus youth. Nah itu kan pandemi, kita semua stuck di rumah. Kita butuh bersosialisasi, dan itu rasanya mungkin tepat untuk kita mulai baca Alkitab utuh gitu. Keren banget ya. Keinginannya membaca Alkitab loh. Sangat halus. Daripada malam-malam gabut kan ya. Jadi kita waktu itu kumpul online gitu, bikin meeting. Kita kan Kak Risma bikin tiap hari bahannya. Jadi membahas itu, baca bareng, sharing bareng, doa tiap malam. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya enggak nih? Nah, Sabtunya kita youth fellowship. Minggunya ibadah. Cukup ya, Langsung. memenuhi setiap harinya. Seminggu full ya, berarti di pack banget kayak gitu. Keren. Itu kan diinisiasi sama Kak Risma. Betul. Tapi dari diri sendiri tuh ngerasa kayak terancam gitu nggak kalau nggak ikut, atau kayak disuruh wajib sampai diteleponin Kak Risma. Ada mana ada gitu. Hari ini bolong gitu. Kamu nggak sadar hari ini? Serem ya. Untungnya sih enggak. Jadi kalau aku pribadi ya, aku dari remaja emang banyak pertanyaan soal rohani eksistensial. Tapi waktu itu nyari jawabannya kadang ke karisma, kadang ikut seminar, kadang baca buku. Seminar teologi gitu maksudnya ya. Waktu itu sih Keren banget nih. tunggu. Jangan gitu. Saya tidak bukan siapa-siapa. Tapi aku sadar abis itu kenal Tuhan tuh bukan lewat situ aja, itu memang membantu dan memberkati. Tapi kenal Tuhan jalur utamanya masih lewat baca Alkitab, masih renungan. Jadi dan itu kan dilakukan harus setiap hari ya, konsisten, disiplin. Gitu. Belajar berproses bersama Betul. terus-terusan ya. Kenal kan nggak langsung, oh saya kenal Tuhan Yesus Kristus 100% dalam membaca sekali, tidak mungkin. Betul. Menarik. Nah, kan Ci Adel ini ikut saat itu pas pandemi ya. Berarti itu kan ada satu masa di mana itu susah dong, pasti ada jatuh bangunnya untuk ikut sate. Betul. Nah, pas ikut sate itu Ci Adel tuh kayak apakah disuruh untuk ikut, atau mungkin kayak Ci Adel tadi kayak dibilang sama Angel diancam, atau emang kayak mau sendiri gitu? Pengen sendiri sih. Uniknya pas pandemi tuh justru menurut aku lebih mudah. Karena misalnya sekarang nih orang udah balik ke office, terus aku juga di Aussie kan beda time zone.
gitu-gitu, pada macet lah apa udah capek, jadi buat ngumpul bareng, sate bareng tuh lebih sulit. Jadi lebih susah ngatur waktunya ya. Pasti sih perbedaan jam apalagi kan teman-temannya kan banyak yang di sini ya soalnya. Iya. Tapi sate pribadi tetap harus jalan. Oh iya. Tetap baca Semoga. kita sendiri ya. Mantap. Kamu sendiri ada ngerasa nggak sih kayak manfaatnya sate itu buat kamu tuh apa gitu? Oh, banyak banget sih. Kita kan sate kayak udah kayak nafasnya orang Kristen katanya. Kalau di grup sih enaknya bisa saling ngingetin, saling nguatin. Kita kan sharing juga gitu-gitu. Kalau kita ada yang kurang paham bagian apa, mungkin teman lain ada yang pernah belajar gitu. Jadi saling melengkapi juga. Habis itu kan kita ada sesi sharing dan doa. Jadi udah terbiasa kayak pimpin doa lah, apa yang mau di-sharingin gitu. Berbagi juga ya. Jadi menguatkan. Kan tiap hari juga, jadi kayak makin dekat. Ini komunitas nih kayak beneran teman, bukan kayak ketemu di gereja minggu hahaha gitu. Beneran teman. Kalau dekat gitulah ya. ada pergumulan bisa share, ada yang celebrate juga celebrate bareng. Oke, yang kayak tadi ya, kalau nggak kenal nggak sayang, kenal belum tentu Terus sayang. Nah itu harus semakin saling kenal. mengenal. Ini kebetulan kenal dan sayang. Oh, iya. Mantap. Keren. Nah, kira-kira suka dukanya apa sih sama ikutin sate itu? Suka dukanya sate ya. Sukanya sih banyak ya. Dilakukan bareng. Seperti moto kita sate kan ada right thinking, right feeling, right acting. Jadi kita right thinking tuh membaca firman, digali, kadang baca komentar kalau masih bingung tanya Karisma. Jadi otak kita dikasih makan sama apa yang Tuhan mau, lebih kenal apa yang dia suka. Jadi kita mau menyenangkan hati dia juga. Lalu right feeling, kita melakukannya juga dengan passion yang benar, arah hati yang benar. Jadi kita juga ngelakuinnya nggak kayak robot, kayak disuruh terus akuin. Nah, abis itu nggak sampai situ aja, ada right acting. Makanya kita dikasih Karisma kesempatan pelayanan juga di gereja maupun yang di luar gereja. Jadi mengasihi Tuhan nggak cuma lewat otak kita juga, tapi juga praktek juga, dan hati kita selaras semua. Nah, 3 hal ini kalau kita lakuin secara disiplin, iman kita kayak bakal bertumbuh dalam Tuhan. Keren banget. Tadi ngomong-ngomong soal kayak right acting gitu, mungkin boleh kayak di-share apa sih right acting yang udah dilakuin? Kalau dengar-dengar ini pernah mission trip ke Lampung ya sebelumnya ya. Keren banget nih. Sebelum itu aku tambahin dikit ya. Oh ya boleh. Nah, kita 3 hal ini kan acting, feeling, sama thinking harus aku sukanya balance sih. Jadi soalnya kalau kita isi right thinkingnya doang tanpa kita lakuin, nanti jadi kayak orang sinis gitu. Kayak kritik-kritik orang doang. Betul. Tapi kalau kita lakuinnya tanpa hati, tanpa doktrin, apa bedanya kita sama orang lain gitu kan? Orang Kristen apa yang bedain gitu. Ya, tanpa feeling yang benar juga tadi aku bilang kan kayak robot. Ya, sesuai juga sama ayat Alkitab yang hukum kasih, mengasihi Tuhan dengan seluruh jiwa, hati, dan akal budi. Oh ya, mission trip. Gitu. Berasa nggak sih pertumbuhannya di Sate Cianjur juga kan? Iya pasti dong. Kita sama-sama belajar buat mengenal Tuhan, apalagi juga biar tahu gitu isi hatinya Tuhan tuh apa gitu kan kalau di dalam sate-sate kita. Apalagi juga bisa saling menguatkan yang tadi sama Adel bilang ya. Oke, tadi mau cerita soal yang mission tripnya itu boleh diceritain. Udah sempet tersebut ya. Mission tripnya kayak waktu itu bareng Karisma, bareng beberapa teman juga dari Youth tahun 2018 I guess. Berarti udah lama ya. Ya sebelum pandemi beberapa berarti ya. tahun lalu itu ke pedalaman Lampung. Aku bahkan lupa nama desanya apa. Tapi waktu itu kita naik ferry terus kayak naik bus lagi. Terus udah sampai malam kan, kesananya udah malam, udah becek. Terus bus kita sempet nge-stop di tengah jalan. Kita kayak turun, dorong busnya. Dorong bus. Oh my god. Bukan saya sih, saya lelaki ya di sana. Saya disuruh minggir, ya baiklah. Tapi ya luar biasa sih perjuangannya di sana juga. Ya nggak ada sinyal kebetulan di sana. Jadi nggak apa-apa, detox 3 hari. Tapi di sana ya pelayanan gereja, visit gereja yang di sana kan.
Ya luar biasa sih jemaat-jemaat di sana, bisa walaupun tidak berkelimpahan tetap semangat melayani Tuhan. Minggu-minggu pagi-pagi naik gunung demi ke gereja doang 2 jam. Wah, rumahnya jauh-jauh gitu Jauh. ya. Wah, berarti Pas aku ke sana habis hujan becek, ya ampun aku Oh, naik gunungnya di sana. susah Luar sih. biasa. Iya, pasti ya. Apalagi Perjuangan ya. anak kota jarang Anak naik kota naik sih, Betul. mungkin mereka udah biasa ya. Saya sih lelah. Iya, susah pasti. Udah teman-teman di sana udah kayak mau nangis, mau nyerah, mau pulang. Tapi ya syukurnya dijaga Tuhan Wah. sampai atas. Sampai dengan selamat berarti Iya, ya. berarti melihat mereka tuh jadinya makin terberkati. Wah, melihat kayak Tuhan itu makin nyata melindungi, memberkati orang-orang dan juga melindungi Adele pas di situ ya. Betul. Penyertaan Tuhan nyata banget sih waktu itu. Aku kira aku yang kesana bawa barang, mau buka kelas apa, kirain kita yang memberi ke mereka, ternyata kita yang diajar. Kita dikasih sama Iya, ternyata mereka banyak lebih yang keren. pelajaran dari mereka juga ya. Menarik. Nah, dengan kegiatannya Cada ini yaitu pergi ke Mission Trip Lampung, berarti kan itu menjadi salah satu wujud di mana Cada itu menjadi murid. Nah, menurut Cada jadi murid itu apa sih sebenarnya? Wah, pertanyaan berat ya. Bisa di-brief dulu nggak gitu? Jadi murid Kristus ya? Iya, betul. Kalau murid sekolah kan udah lewat nih. Murid Kristus, berarti kan gurunya Kristus nih. Berarti kita meneladani, belajar dari Kristus gitu. Kalau zaman dulu kayaknya guru tuh, kita sebagai murid ngikutin gurunya kemana aja, copy dia betul, ngapain betul, aja gitu. Sekarang sih aku lihatnya juga kayak gitu. Kita lihat Yesus tuh meneladani dia lah ya dari Injil. Tiap ada pergumulan atau apa yang mau kita make decisions gitu, paling nanya kayak what would Jesus want me to do. Keren. Jadi kayak Jadi murid berusaha membersihkan seperti Tuhan gitu ya. Kayak Tuhan pengen apa dari kita gitu. betul. seperti itu. Dan itu kan proses terus ya. Iya, betul. Nggak mungkin kayak umur Langsung. 30 lulus nih jadi murid terus udah sejak itu suci aja gitu. Udah punya sertifikat jadi murid gitu ya. Jadi murid. Enggaknya. Betul proses sepanjang hidup kita ya. Oke. Tapi merasa nggak sih itu jadi murid tuh berat gitu atau kayak happy aja oke gitu? Uniknya Kristen mungkin berat, tapi terasa ringan. Ya bukan berarti jadi murid kan kita nggak ada pergumulan apa. Adalah masanya kita jenuh, kita Pasti. apalagi pas sibuk-sibuknya capek, terus kadang ada anxiety, worry masa depan gimana. Sama aja sama yang lain gitu. Iya. Tapi bersyukurnya kita punya Tuhan yang menyertai kita gitu. Udah ada janjinya. Dia bakal menyertai kita. Nggak boleh hilang. Gue nggak bisa jalan sendiri. Iya, betul. Ya, dia yang beri kekuatan, beri penghiburan gitu. Mungkin walaupun kadang rasanya kayak doa ngomong sama tembok gitu ya. Tapi percayalah Tuhan selalu menyertai kok. Kayak kalau lihat hidup kita ke belakang, saya kebetulan udah 25 tahun hidup ya. Selama itu ya berasa Tuhan menyertai. Walaupun ya emang ada masanya sulit, ada masanya happy juga. Keren. Nah, selama Cada menjadi murid nih, perjalanannya begitu lama, terus juga dengan hal-hal yang berat pastinya sama jadi murid, apa aja sih yang Cada udah lakuin selain tadi kan disebutin tuh ada mission di Lampung, selain itu apa aja sih yang udah Cada lakuin kayak gitu? Oh ya, bersyukur juga dapat kesempatan melayani kayak di rusun-rusun gitu di Jakarta. Jadi urban ministry. Ini acaranya Kak Risma juga atau dari Adele sendiri? Oh, diajak Karisma sih oke. kebanyakannya. Soalnya aku kayaknya nggak mungkin, Kak, aku mau ke Kolom Jembatan, seru banget. Itu ngapain tuh? Aku juga nggak tahu ada mereka tadinya kan. Cuma diajak beberapa kali pernah ngajar di sana anak SD. Gitu. Ngajar apa tuh? Itu sih bimbel ya. Aku beberapa kali doang sih. Ada yang lebih rajin dari aku ngajarnya. Terus pernah kalau ada lagi acara Natal atau apa gitu, bikin panbo, main papet. Boleh lain kali main papet di sini juga ya? Ya boleh. Hostnya boneka. Masa boneka langsung gitu ya. Seru. Diajarin Karisma cara megangnya gimana, cara ngomongnya gimana. Menarik. Ikutan dong kapan-kapan. Nanti pasti ikut nanti. Bener. Ikut. Aku yang nggak ikut. Terus
selain ke rusun, ada lagi nggak yang kayak dilakuin selama atau yang tadi bilang ada ke kolong jembatan juga? Itu gimana tuh? Tuh menarik sih, aku nggak tahu ada. Kita kan biasa pakai jembatannya dong. Iya. Terus ternyata di atasnya ya kita pakai ya. Ternyata di bawahnya ada orang hidup, berkomunitas di sana gitu. Luar biasa sih, ada beberapa volunteer aku kenalan kayak mereka passionnya buat anak-anak gede banget gitu. Jadi aku lumayan salut juga. Soalnya itu kayak nunduk-nunduk gitu kan jalannya. Soalnya di bawah jembatan kan. Iya. Jadi unik sih. Berarti bantu ngajar. Aku juga dengar katanya Adele tuh kalau lagi ulang tahun atau apa suka bagi-bagi. Bagi-bagi. Bagi-bagi umur. Makin pendek dong. Bukan dong, bagi umur biar lebih muda. Oke. Gimana tuh? Ya, soalnya aku tiap tahun ditanya Adele ulang tahun mau kado apa. Aku selalu bingung gitu, kayak aku merasa aku udah cukup gitu. Jadi aku bingung mau kasih orang ngasih aku apa gitu. Aku merasa berkat Tuhan udah kayak kalau gelas tuh udah luber gitu. Meluap. Jadi kalau bisa luapannya ini ya dikasih orang yang butuh juga. Daripada cuma di sekitaran Adele bisa lagi lebih jauh gitu ya. Kasih Tuhan udah gede. Keren. Nah, tadi menyindir-nyindir soal ulang tahun nih. Dengar-dengar katanya Cadel ini Dengar dari siapa sih kalian? banyak nih boleh lihat di Instagramnya gitu. Instagramnya ya. Jadi dengar-dengar katanya Cadel ngelakuin sesuatu nih pas di hari ulang tahun Cici. Itu apa sih? Apa sih dilakukan? Boleh di-share ke teman-teman yang lain. Pertama kali sih aku keinginan sendiri sih ini personal. Jadi bukan kayak bawa-bawa gereja enggak juga. Jadi aku aja. Pas pandemi kayak aku lihat di berita kan agak depresinya. Kayak orang kehilangan kerja, orang nggak dapat hospital bed gitu-gitu. Jadi ventilator juga waktu itu kan heboh banget kan. Awal-awal kita nggak tahu pandemi harus ngapain nih. Meanwhile aku di rumah tuh kayak nyaman, makanan ada, sehat, keluarga lengkap gitu. Jadi aku merasa kayak ngapain ya? Kayak aku mau celebrate party birthday itu kayak nggak enak gitu. Jadi lebih baik kayak ya udah coba deh apa yang bisa aku lakukan buat membantu orang luar sana. Itu akhirnya aku fundraising buat bantu pasien-pasien COVID. Soalnya Karisma kan salah satu volunteernya juga. Jadi aku serahkan ke ACM ini dananya. Akhirnya sama ACM dikelola buat beli oksigen konsentrator. Nah, oksigen konsentratornya waktu itu dipinjam sekolah sama rumah sakit buat bantu pasien. Wow. Membantu nyawa manusia juga ternyata ya. Keren banget. Memberkati banyak orang pasti. Iya. Wow, mantap. Soalnya aku ngerasa ulang tahun juga momentum yang pas. Orang kayak lagi mau memberi. Lagi celebrate juga kan. Ini penyertaan Tuhan setahun ke belakang. Iya, tapi kenapa sih maksudnya ada keinginan untuk mau melakukan hal-hal itu gitu? Kenapa tuh? Kayak yang tadi aku udah bilang kan, right thinking, right feeling, right acting. Kayak udah dikasih makan, akal budinya, hatinya juga udah ada kerinduan berbagi. Jadi ya dijalankan lah. Dilakukan lah. Ngapain nge-stop di aku aja? Buat apa saya belajar ini semua? Harus ada dampaknya tuh. Luar biasa. Jadi memang benar-benar memberkati banyak orang gitu ya. Semoga ya. Nah, kira-kira perasaan Ci Adele nih ketika dia bisa ngelakuin tadi yang mission trip Lampung, terus juga ke rusun-rusun dan juga tadi yang dilakukan pada saat ulang tahun tuh rasanya apa sih? Kayak perasaannya tuh gimana gitu? Bukan kayak happy atau kayak aduh sebenarnya capek sih ngerjainnya. Enggak. Ya aku berasa hidupku kayak selaras ya, apa yang aku percaya sama apa yang aku jalankan tuh selaras gitu. Integritas. Gimana ngomongnya? Integritas ya bener ya. Bertumbuh juga di dalam Tuhan. Kan bisa lihat, Tuhan tuh memelihara orang lain juga, memelihara gua juga. Jadi langsung jadi saksi mata gitu ya, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan bagi orang lain gitu. Berarti tadi yang 3 hal itu terwujud berarti ya sama menjadi murid. Lulus. Sertifikatnya di sini ya. Naik kelas enggak juga.
berproses ya sepanjang kehidupannya. Terus ada nggak sih yang mau kayak pesan-pesan yang dibagiin ke teman-teman untuk mungkin bisa punya pemikiran yang kayak tadi Adel bilang, right thinking, right feeling, sama right doing ini gitu. Berdaya batinnya tahun ini. Di share? Oke. Share juga buat fundraising yang buat tahun ini ya. Tahun ini aku ngalang dananya buat nanam pohon. Jadi di Cianjur sana kolaborasi sama Kopi Sarongge sama ACM juga. Jadi mau grow forest, recover forest. Nah, ini bareng Kopi Sarongge. Jadi di hutan itu nanam pohon yang besar tentu saja karena forest. Lalu tanam kopi juga. Nah, kopi ini nantinya bisa dijual untuk petani, kehidupan petani-petani di sana. Terus mereka juga udah kayak diperhatiin kan, ini apa nih 35 hektar hutan ini dampaknya apa. Ternyata ada kayak wild animals yang return gitu, yang kayak elang Jawa berbalik gitu, keren banget. Terus kayak ini cost yang baik nih untuk disupport gitu. Ya, aku habitat hewan-hewanan yang lain ya. Menjaga. Betul. Kita sebagai murid Kristus kan juga harus kelola. Betul. Mandat budaya. Betul sekali. Jadi ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin ngedengerin di sini, gimana sih menjadi murid atau yaitu menjadi untuk right thinking, right feeling, sama right doing ini, buat dari Adel buat pesan-pesan buat teman-teman yang lain. Kalian ada pesan nggak buat aku? Aku juga butuh. Nasi goreng 2 ya. Pedes. Sosis. Udah stop, nggak usah dilanjutin Mel. Buat teman-teman yang mungkin struggle buat jadi murid, aku juga. Jadi don't worry, pasti kita ada masa-masanya kita jatuh bangun, tapi percayalah Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan dan menghibur. Dan jangan lupa komunitas juga, jadi bisa gabung di menjadi murid. Soalnya saling mengingatkan ya. Betul. Kita diingatkan tiap hari aja kadang suka lupa. Iya. Kehendak Tuhan. Nah, ini kalau ada grupnya kan bisa saling menguatkan juga. Betul banget. Oke, thank you banget Ciada atas kesaksiannya, atas pesan-pesan yang disampaikan. Dengan tadi disampaikan, aku yakin banget pasti yang nonton juga kita, yang nonton juga pasti diberkati banget. Amin. Thank you. Aku juga. Semangat untuk fundraisingnya. Sip, mantap. Untuk tahun buat ini ya. sekolahnya. Mantap. Terima kasih. Oke. Oke guys. Oke, thank you banget Ciada untuk kesaksiannya pada hari ini. Thank you banget buat Thank you. Pasti aku yakin banget yang dengerin juga kita yang mewawancarai pasti sangat terberkati dengan kesaksian Ciada selama perjalanannya. Thank you. Semangat fundraisingnya tahun ini. Thank you. Semangat juga buat kuliahnya. Semoga lancar. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Sama. Nah, oke. Dadah. Tuhan memberkati.